Halo teman Gitar Plus, jumpa lagi dengan saya Eko Pramono. Pada video kali ini, saya dikirimin GH Musik sebuah MIDI controller. Katanya MIDI controller ini unik dan sangat multifungsi. Kesan pertama setelah saya lihat sekilas dari bentuknya, sebenarnya saya sedikit agak ragu. Uniknya di mana? Dari segi tampilan dan harga, hampir sama saja seperti MIDI controller yang lain. Tapi setelah sedikit saya coba dan saya ulik, ternyata MIDI controller ini memang berbeda daripada MIDI controller yang lain. Oke, kita buka dulu ya. Kita cek apa aja yang kita dapat dari paket pembeliannya. Oke, kita dapat manual book dan kabel USB. Terus dapat bonus GUI base LE. Dan ini MIDI controlnya. Nah, ini semua yang kita dapat dari paket pembeliannya. Sekarang, sebelum kita bahas fungsi dan fiturnya, coba kita lihat dari fisiknya dulu ya. Pertama, dari segi build quality-nya, MIDI controller ini terasa sangat solid ya teman-teman. Tidak seperti MIDI controller yang lain. Rata-rata berbahan plastik. MIDI controller ini mengkombinasikan dari bahan plastik yang tebal dan bahan metal. Pada bagian samping ini terbuat dari plastik teman-teman. Kemudian yang bawah ini juga plastik, tapi plastiknya sangat solid dan tebal. Kemudian pada bagian ini terbuat dari metal atau besi, dan bukan cuma aluminium tipis yang ditekuk gitu ya teman-teman. Benar-benar solid dan tebal. Lalu pada bagian knobnya ini terbuat dari plastik juga, tapi ada seperti sensasi rubber atau karet gitu teman-teman, jadi terasa keset dan tidak licin. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan indikator LED ini ya teman-teman. Oke sekali ya. Kemudian ini padnya seperti biasa terbuat dari rubber dan sudah dilengkapi dengan LED juga. Di sini juga sudah terdapat LCD screen. Kemudian di bawahnya ada pitch dan modulation yang berupa touchpad seperti ini. Kalau di MIDI controller lain, kebanyakan berupa scroll, fader, dan lain-lain. Tapi pada MIDI Plus X4 Pro Mini ini, dia berupa touchpad. Nah, ini kemudian bagian yang sangat penting, touch-nya. Karena ini seri mini, jadi touch-nya lebih kecil. Bukan ukuran standar. Kemarin saya sudah sempat coba, dari feel-nya touch ini terbilang cukup enak dan nyaman untuk dimainkan ya teman-teman. Cukup empuk, bouncingnya juga enak. Di beberapa MIDI control yang lain ada yang touch-nya kayak suka lengket-lengket gitu, tapi ini nggak sama sekali. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat tombol power, lalu ada USB port, headphone atau output 3,5 mm, LR balance output, dan sustain. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat slot untuk baterai. Nah, mari kita bahas fungsi dan fiturnya. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, MIDI controller ini sedikit berbeda dengan MIDI controller yang lain. Jadi, selain sebagai MIDI controller, device ini juga bisa digunakan sebagai keyboard. Rata-rata MIDI controller yang lain belum dapat digunakan sebagai keyboard tanpa software atau hardware tambahan. Biasanya, agar dapat berfungsi, mereka harus dikoneksikan di laptop atau PC, atau memakai alat seperti ini. Ini adalah MIDI Plus Mini Engine Pro. Ini adalah alat untuk menyimpan soundbank ya teman-teman, agar kita nggak perlu repot bawa laptop atau PC ya. Kita cukup bawa alat ini, kemudian dikoneksikan ke MIDI controllernya. Tetapi berbeda dengan MIDI Plus X4
4 Pro Mini ini, di dalamnya sudah terdapat 128 soundbank bawaan yang langsung dapat kita gunakan, dan juga sudah dilengkapi output balance. Jadi, semisal kita mau manggung di gigs-gigs kecil dengan setup yang simple dan praktis, kita cukup bawa MIDI controller ini aja, tinggal colokin ke balance out-nya aja. Kemudian langsung ke mixer atau ampli. Apalagi device ini juga sudah dilengkapi dengan slot baterai. Jadi, kita nggak perlu repot-repot bawa adaptor. Cocok juga untuk kalian yang lagi pengen belajar piano. Tinggal tancepin headphone atau speaker, maka kalian sudah bisa latihan dimanapun tanpa perlu ribet pakai laptop ataupun alat-alat tambahan lainnya. Di sini saya pengen coba device ini sebagai keyboard ya. Kalau fungsinya sebagai MIDI controller, sama seperti MIDI controller yang lain. Jadi nggak perlu saya bahas ya. Di sini saya akan menggunakan balance out sebagai sumber suara. Dari balance out saya masukkan ke speaker. Nah, sekarang kita nyalakan dulu ya. Kita coba pitch-nya dulu ya. Sekarang modulation-nya ya. Dia memakai indikator LED seperti ini ya teman-teman. Jadi misal kita di panggung yang gelap atau penuh dengan lighting, nggak perlu khawatir karena indikatornya memakai LED yang cukup terang ya. Jadi pasti kelihatan. Ini fungsi tombolnya banyak banget ya teman-teman. Oke, kita cobain satu-satu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, fungsi dari pad dan knob ini nanti kalian dapat customize di DAW jika kalian menggunakannya sebagai MIDI controller. Nah, ini soundbanknya ada 8 macam ya teman-teman. Kita cobain satu-satu. Nah, dia bilang tadi ada 128 soundbank. Gimana caranya? Pertama, pencet MIDI select ini. Nah, kemudian pada bagian touch ada beberapa angka-angka. Kita tinggal pilih aja nomor berapa yang mau dipilih. Semisal nomor 10. 1, 0, enter. Lalu MIDI select-nya kita matikan. Kita coba. Nah, suaranya berbeda. Ini yang nomor 10, soundbank nomor 10. Oke, itu tadi ya teman-teman. Udah kita coba MIDI controller yang memang sangat multifungsi ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Menurut saya, MIDI controller ini sangat oke sekali. Dari segi build quality sangat bagus. Dari segi fitur sangat lengkap. Apalagi dari segi fungsi ya. Bener-bener sangat multi manfaat. Nggak hanya berfungsi untuk recording, karena notabene MIDI controller memang sebenarnya lebih diperuntukkan untuk recording ya teman-teman. Tapi controller ini juga dapat berfungsi untuk kalian para pianis dan keyboardis. Tinggal colok ampli, maka MIDI controller ini sudah langsung dapat berfungsi sebagai keyboard. Tapi saya sendiri heran, kenapa MIDI controller seoke ini kurang dikenal di pasaran. Padahal dari segi harga juga setara dengan MIDI controller yang lain di kelasnya. Dan bahkan bisa dibilang murah. Cuma 2 jutaan aja teman-teman. Ya, semoga dengan video ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman yang lagi cari MIDI controller atau keyboard ya. Nanti jika kalian berminat dengan produk ini, link pembeliannya saya akan tulis di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.